Halo teman-teman, selamat malam. Apa kabarnya nih teman-teman? Semoga selalu sehat ya dan baik-baik aja. Selamat bergabung di live webinar malam hari ini. Live webinar malam hari ini tuh yang ke-27 ya teman-teman. Jadi malam hari ini kita akan ngebahas bagaimana cara memulai bisnis produk kesehatan dari rumah melalui internet tanpa modal jutaan gitu. Jadi teman-teman pastiin nih tonton sampai akhir karena bakalan seru banget karena saya akan banyak sharing gitu ya khususnya tentang kondisi yang sedang terjadi saat ini gitu. Nah, teman-teman, sebelumnya nih saya pingin karena kan kita nanti mulai di acaranya di jam 8 ya tepat. Nah, sambil kita nunggu waktu nih ya, saya pingin ngobrol-ngobrol dulu nih sama teman-teman gitu biar kita juga apa sih lebih nyantai ya gitu malam ini. Nah, jadi saya tuh pingin ini aja sih, pingin apa sih, pingin ngajak ngobrol teman-teman gitu ya tentang kondisi yang terjadi saat ini, yang mana kan teman-teman tahu ya gitu kondisi saat seperti ini tuh kan lagi pandemi gitu, banyak aktivitas yang dilakuin di rumah aja gitu kan ya. Nah terus juga terbatas ruang geraknya. Nah terus kita juga sulit keluar rumah, keluar kota tuh berpergian tuh sulit banget gitu karena emang ini apa sih namanya banyak dibatasi gitu apalagi sekarang ini kita kan kondisinya lagi PSBB nih teman-teman yang mana PSBB ini tuh sebenarnya bukan kali pertama gitu jadi ini tuh udah yang kedua kalinya gitu sebelumnya kan kita udah sempat ada pelonggaran PSBB tapi ternyata karena kasus COVID ini terus bertambah gitu ya setiap harinya akhirnya per tanggal 14 kemarin tuh kita adain lagi pemerintah itu adain lagi PSBB gitu di jilid kedua gitu. Jadi karena emang kondisi yang apa sih semakin ini ya semakin tidak menentu gitu dan emang kasusnya pun terus bertambah gitu. Nah, jadi memang eh, walaupun sebelumnya si apa sih PSBB ini juga sempat dilonggarin ya teman-teman tapi aktivitasku masih banyak yang dibatasi kan ya teman-teman gitu apalagi sekarang gitu kapasitas transportasi yang mana masih dibatasi gitu kan terus pusat pembelanjaan juga masih sangat dibatasi yang pastinya tuh banyak aturannya termasuk protokol kesehatan gitu karena kan ya kalau untuk COVID sendiri kan kita harus distancing ya teman-teman gitu karena kalau misalnya kita jarak terlalu dekat itu kan mudah sekali untuk penyebaran gitu. Nah, ketika masa pelonggaran PSBB kemarin aja, sektor bisnis itu masih banyak nih teman-teman yang emang belum pulih keadaan ekonominya gitu. Emang sih kalau saya apa ya, kalau saya ingat-ingat gitu ya, kalau saya lihat-lihat berita gitu, kadang suka sedih juga sih ya. Kondisi kayak gini tuh nggak tahu kapan berakhirnya gitu. Nah, apalagi ya itu tadi gitu kan. Sekarang ini kita sudah ada di PSBB yang jilid kedua gitu yang mana ini tuh diberlakukan tuh kemarin gitu tanggal 14 September apa sih itu dikarenakan kasus COVID-nya tuh terus bertambah gitu setiap harinya gitu yang nah karena kasus COVID-nya bertambah setiap harinya dan terus juga awalnya kan kita cuma di apa sih di pemerintah itu hanya memberlakukan tuh 2 minggu aja gitu ya. Nah tapi karena ternyata terus meningkat kasusnya itu per hari ini tuh saya cek di berita tuh ternyata diperpanjang sampai tanggal 11 Oktober teman-teman gitu. Jadi ya cukup ini sih ya cukup memprihatinkan gitu ya kalau misalnya melihat kondisi yang terjadi saat ini gitu. Nah ini tuh yang emang sering banget nih sebelumnya yang kalau di live webinar sebelumnya saya sering bahas juga gitu kan yang mana kalau misalnya PSBB ini kembali diberlakukan itu bagaimana gitu kan ya dan ini pastinya bakalan memicu kerusuhan ekonomi lagi gitu kan karena ya sebelumnya aja ketika masa pelonggaran PSBB itu kita belum benar-benar pulih gitu kan tapi ternyata sekarang kita udah PSBB lagi gitu karena
ya kasusnya emang terus bertambah gitu. Tapi ya kita doain aja ya teman-teman, semoga kasusnya ini segera berakhir gitu ya, pandemi ini segera berakhir. Uh, tapi ya walaupun seperti itu, apa sih namanya? Kalau emang kita pengen lihat kenyataannya gitu ya, dalam keadaan seperti ini tuh masih banyak banget nih, bahkan sektor-sektor bisnis yang masih belum pulih keadaannya teman-teman gitu. Jadi dan itu tuh banyak banget memicu apa sih angka pengangguran lagi gitu kan, makin banyak lagi. Terus perusahaan perintis ojek online gitu ya. Nah bahkan sebelumnya juga saya apa sih di bulan Juni kemarin tuh waktu pas PSBB awal itu saya baru tahu nih beritanya gitu, karena kemarin tuh sempat ramai di TikTok teman-teman. Jadi ternyata di daerah apa sih eh, Tangerang Banten itu ini ada satu perusahaan yang dia itu di PHK bahkan satu perusahaan gitu karyawannya gitu. Jadi memang dampaknya itu ini sekali ya gitu, apa sih namanya, sangat-sangat terdampak sekali gitu. Jadi tapi ya emang itu sih gitu, itu kenyataan yang terjadi saat ini teman-teman gitu. Jadi kenyataan yang memang harus kita hadepin. Nah cuman kira-kira apa sih gitu yang bisa kita lakuin di kondisi seperti ini gitu ya, untuk menghadapinya gitu. Apakah kita mau menyerah atau mau menunggu saja gitu. Cuman kan kalau misalnya menyerah, ya nggak mungkin ya teman-teman kita nyerah gitu kan. Karena kan ya hidup kita aja terus berjalan gitu kan. Kebutuhan kita aja terus harus dipenuhi, belum lagi keluarga kita gitu kan. Jadi kalau misalnya menyerah ya nggak mungkin juga gitu kan menyerah. Nah kalau misalnya menunggu pertanyaannya mau sampai kapan gitu, menunggu keadaan yang membaik gitu, karena ya seperti yang teman-teman tahu kondisi ini tuh bener-bener gak menentu gitu kan. Kita tuh nggak pernah tahu nih akhirnya tuh kapan gitu. Yang kemarin aja PSBB sempat dilonggarin gitu ya, yang dipikir mungkin ternyata udah aman tapi ternyata belum aman gitu kan. Buktinya kita sekarang PSBB lagi gitu, karena ya emang kasus COVID-nya ini terus meningkat gitu ya. Apa sih namanya, makanya apa sih, menunggu itu saat ini tuh bukan pilihan teman-teman gitu. Jadi bukan pilihan yang bijak gitu ya, bisa dibilang ya. Kenapa? Ya itu tadi gitu kan, si COVID-19 ini itu adalah kondisi yang tidak menentu gitu. Kita belum ada negara yang bisa membereskannya gitu ya. Terus lawan yang kita hadapin juga kasat mata gitu, jadi nggak bisa kita lihat yang mana ini kan virus gitu ya, virus yang kita hadapin. Terus apa sih, dan sangat tidak masuk akal teman-teman kalau misalnya pilihan yang kita ambil itu adalah menunggu gitu. Yang walaupun sebenarnya sih gitu ya, saya juga berharap, teman-teman juga berharap dan berdoa semoga ini cepat berakhir gitu ya. Tapi kan kalau misalnya kita menunggunya itu tanpa melakukan apapun gitu ya, tanpa berjuang gitu, hanya diam saja, kan sayang banget ya teman-teman gitu. Karena kondisi seperti ini ya emang nggak bisa ditentuin nih gitu kan, malah belum bisa ditentuin kapan gitu berakhirnya, kapan selesainya gitu ya. Sementara kalau kita lihat gitu ya, pertumbuhan ekonomi di kita itu semakin hari semakin memburuk gitu kan. Jadi satunya apa sih, satu-satunya solusi yang bisa kita lakukan itu hanya berjuang teman-teman, take action gitu. Jadi kita ambil tindakan, berjuang dari sekarang gitu, supaya kita bisa terus survive gitu di masa-masa seperti ini gitu ya. Makanya malam ini saya ingin sharing ke teman-teman gimana caranya supaya kita bisa survive dan take action, dan pastinya untuk bisa terus survive di kondisi pandemik seperti ini gitu ya. Agar kita terus bisa menghasilkan. Nah, terus apa aja sih yang akan dibahas malam hari ini ya? Jadi nanti kita akan ngebahas pentingnya ilmu bisnis kesehatan,
dan digital marketing di kondisi pandemi seperti ini. Terus yang kedua, kita akan ngebahas juga tentang kolaborasi bisnis di era digital. Yang ketiga, tahap memulai bisnis online. Dan yang keempat adalah langkah-langkah mendapatkan penghasilan 3 sampai 5 juta di bulan pertama gitu, tanpa mengeluarkan modal juta-jutaan gitu. Jadi nanti maksimal sampai 1,5 jam ke depan ya teman-teman, saya akan berbagi tips nih untuk teman-teman gitu ya, bagaimana kita bisa segera survive dan terus menghasilkan dengan memulai bisnis produk kesehatan gitu. Jadi dengan mulai di internet walaupun dari rumah aja tanpa modal jutaan gitu. Nah teman-teman, kalau nih dari webinar malam hari ini teman-teman bisa dapat solusi yang selama ini teman-teman cari nih untuk meminimalisir dan mencegah resiko yang akan terjadi beberapa bulan ke depan, itu kira-kira penting gak nih teman-teman untuk dibahas? Pastinya penting banget dong ya. Jadi pastiin teman-teman nih fokus sampai akhir dan dalam menyaksikan webinar malam hari ini gitu. Nah, buat teman-teman yang nanti memiliki pertanyaan itu nggak perlu khawatir. Jadi nanti di akhir itu saya akan buka sesi tanya jawab gitu. Jadi sekarang teman-teman catat dulu aja. Jadi siapin catatan. Udah gitu nanti catat yang poin-poin pentingnya. Jadi nanti ketika saya buka sesi pertanyaannya bisa langsung ditanyakan sama saya gitu. Oke ya, sip ya teman-teman. Nah, oke, karena sekarang udah jam 8 gitu ya. Kita udah waktunya mulai nih live webinarnya teman-teman. Jadi kalau gitu kita mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di live webinar Ezenzo yang ke-27. Jadi malam hari ini kita akan membahas cara memulai bisnis produk kesehatan dari rumah melalui internet tanpa perlu modal jutaan rupiah gitu ya. Nah, buat teman-teman nih yang belum kenal apa sih Ezenzo gitu ya. Ezenzo itu seperti apa sih gitu. Bahasa ini saya belum paham Ezenzo itu apa gitu. Nah, malam ini sekarang sebelum kita mulai saya mau sedikit jelasin nih Ezenzo itu apa gitu. Jadi, Ezenzo itu adalah brand Indonesia yang fokus pada produk-produk yang alami, praktis, yang dapat menunjang kesehatan dan mengatasi berbagai masalah kesehatan sehingga terwujud hidup enak dengan cara yang sehat gitu. Jadi kan apa sih? Kenapa sih kok harus hidup enak, Mbak? Gitu kan? Ya karena pada dasarnya nggak bisa dipungkiri nih, yang namanya manusia kan pinginnya hidup enak ya teman-teman gitu kan. Nah makanya kita tuh hadir gitu. Tapi kan walaupun ingin hidup enak juga tetap harus sehat ya gitu. Nah di sini kita hadir untuk memberikan solusi teman-teman. Solusi supaya teman-teman tetap bisa merasakan hidup enak tapi juga sehat gitu. Nah, webinar malam hari ini kita adain untuk sharing ilmu dan solusi agar kita semua bisa survive menghadapi kondisi yang tidak menentu saat ini gitu. Jadi utamanya itu dari sisi ekonomi gitu ya. Nah, agar live webinar malam ini berjalan dengan lancar, tidak ada kendala, baik dari saya juga menyampaikannya dengan lancar dan teman-teman juga bisa menyerap materinya dengan lancar gitu ya, dengan baik. Nah, ada baiknya kita memulai dengan doa dulu ya teman-teman gitu. Sebelum mulai, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, teman-teman, jadi sebelum kita memulai live webinarnya, ada ketentuan nih untuk mengikuti live webinar malam hari ini. Nah, yang pertama, teman-teman pastiin silent ponsel dan laptopnya masing-masing ya, gitu. Jadi teman-teman apa sih? Sekarang mulai silent dulu nih laptopnya sama ponselnya gitu supaya nggak keganggu gitu. Jadi biar live webinar malam hari itu bisa fokus gitu, bisa fokus.
nggak ada yang ke distract gitu ya. Nah terus juga pastiin nih teman-teman cari tempat yang nyaman dengan sinyal yang baik supaya live webinar malam hari ini tidak terputus-putus gitu, karena sayang banget kalau misalnya live-nya itu terputus-putus gitu ya. Jadi pasti kan nanti akan ada materi yang tertinggal. Nah, supaya semakin lancar, teman-teman juga bisa tutup aplikasinya atau tab yang ada di ponsel atau laptop teman-teman gitu. Jadi biar apa sih namanya kuotanya itu tidak terbagi-bagi gitu. Jadi supaya kita fokus aja nih di live webinar gitu ya, biar semuanya lancar gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman juga mau mendapatkan ilmu dari webinar malam hari ini, pastiin nih teman-teman juga fokus layaknya menghadiri acara offline. Nah, yang penting itu juga catat poin-poin yang penting. Uh, nah, karena nanti akan ada sesi pertanyaan khusus gitu. Jadi pastiin nih teman-teman catat poin-poin pentingnya gitu ya. Nah, dan juga pastiin teman-teman menyimak live webinar malam hari ini hingga selesai agar teman-teman bisa mendapatkan bonus-bonus khusus dari kami gitu. Oke ya teman-teman. Jadi kita mulai aja live webinarnya. Nah, sebelum kita mulai, jadi saya ingin menyamakan persepsi dulu nih sama teman-teman gitu. Apa sih? Bisa dibilang sih ingin menyamakan frekuensi gitu ya, ingin menyamakan frekuensi. Apa sih arti pentingnya dari kunci penting dalam hidup manusia itu apa gitu. Nah, apa sih? Coba deh teman-teman pikirin ya, apa sih di pikiran teman-teman gitu. Kira-kira apa sih gitu kalau menurut teman-teman kunci penting dalam hidup manusia itu apa? Yang utamanya gitu. Kalau menurut saya Mbak Silmi, kira-kira uang. Bener nggak ya uang? Sebenarnya banyak sih teman-teman yang bilang uang gitu ya. Dan itu pun uang tuh penting juga menurut saya gitu, dan itu pun nggak salah gitu ya. Nah, cuman apakah benar uang itu adalah yang utama gitu ya? Nah, memang betul teman-teman uang itu penting. Nah, namun sebelum uang itu ada yang lebih utamanya lagi teman-teman. Kira-kira apa coba? Benar banget teman-teman, yaitu kesehatan gitu. Karena kan ini ya teman-teman, coba aja deh teman-teman bayangin kalau misalnya teman-teman sehat gitu ya, teman-teman ngelakuin kegiatan apapun kan enak ya gitu kan, nggak ada kendala gitu kan, ngerjainnya juga fokus gitu, terus juga nggak ada rintangan-rintangan gitu kan, bisa ngerjain apa aja dengan apa sih, dengan kegiatan yang full pun gitu ya, dengan ekstra dan yang berat-berat pun bisa tetap terlaksana gitu, bisa tetap tidak terganggu lah gitu aktivitasnya kalau misalnya teman-teman secara fisik tuh sehat gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman sakit gitu kan, gak usah deh ngomongin sakit-sakit yang parah-parah gitu ya. Yang ringan-ringan aja kayak misalnya teman-teman kalau lagi flu atau lagi demam gitu. Kan itu tuh kerasa banget ya gak enaknya teman-teman kalau misalnya lagi demam atau lagi flu gitu ya. Itu tuh bisa ngeganggu banget gitu, ngeganggu aktivitas kita, fokus kita gitu ya. Yang lagi apa sih, yang lagi kerja jadi nggak fokus, yang lagi belajar juga nggak fokus gitu kan. Ya pokoknya mau ngelakuin apapun tuh serba kehambat gitu ya, serba serba nggak enak gitu kan. Jadi apa sih namanya, kalau misalnya kita sakit ya walaupun yang ringan aja tuh ngeganggu banget. Nah apalagi kalau misalnya sakitnya teman-teman atau mungkin ada salah satu keluarga teman-teman yang sakitnya parah gitu ya, yang amit-amit mungkin ada yang kena apa, kanker gitu atau COVID gitu ya, yang sekarang sedang terjadi gitu kan. Itu kan kalau misalnya kejadian kayak gitu, otomatis kalaupun misalnya teman-teman punya tabungan banyak gitu yang sebelumnya udah dikumpulin, karena kan kalau misalnya penyakit-penyakit serius itu biasanya ini ya gitu, apa sih, penanganannya pun biayanya pun lumayan juga gitu kan, untuk penyembuhannya gitu ya, belum biaya rumah sakitnya, perawatannya, berobatnya gitu kan, obat-obatannya seperti itu kan. Dan itu tuh lumayan, biasanya tuh kalau misalnya kita ada yang sakit gitu ya, nggak apa sih, yang sakit parah, entah itu kita ataupun keluarga kita salah satunya gitu ya, biasanya tuh bener-bener nguras tabungan kita banget gitu kan. Benar nggak teman-teman? Nah, jadi pastiin teman-teman sebelum
memikirkan masalah keuangan, yang paling utamanya itu ya sehat dulu gitu sebenarnya, karena ya itu tadi kita punya banyak uang pun percuma gitu, jadi nggak bisa ngerasain enaknya kehidupan ini gitu ya, nggak bisa apa sih, mau liburan mau jalan-jalan pun juga nggak enak kalau lagi sakit gitu kan, atau mau melakukan kegiatan apapun juga nggak enak gitu kan. Jadi makanya pastiin kesehatan itu menjadi nomor yang utama gitu dalam apa sih, kehidupannya teman-teman gitu. Nah, baru nih teman-teman, setelah kesehatan kita baru nih bisa membicarakan masalah kesejahteraan finansial atau bisa dibilang uang gitu. Apa sih, karena ya kita juga kan nggak bisa pungkiri ya teman-teman gitu. Kita tuh selalu butuh uang gitu ya, walaupun sebenarnya sih masih banyak juga nih teman-teman yang bilang kalau katanya kalau uang mah nggak terlalu penting gitu kan, apa sih namanya, uang itu bukannya gitu, tapi kan sebenarnya realitanya gitu ya, ketika kita nggak punya uang itu kita nggak bisa melakukan segalanya gitu kan, benar nggak teman-teman gitu. Jadi ya setelah kesehatan ya barulah uang gitu, karena kenapa ini penting juga ya teman-teman, kalau misalnya teman-teman punya masalah yang lainnya tapi secara finansial atau keuangan ini belum teratasi, itu ada kemungkinan teman-teman tuh akan sulit untuk mengatasi masalah-masalah lainnya gitu. Berbeda kalau misalnya teman-teman sudah bisa mengatasi masalah keuangan gitu. Jadi masalah apapun yang lainnya itu akan lebih mudah teratasi gitu, karena ya kita kan udah sehat nih gitu kan. Yang pertama sudah sehat yang paling utama, terus secara finansial juga kita udah oke gitu ya. Nah, itu biasanya kalau misalnya ada masalah apapun itu akan lebih, kitanya tuh akan lebih rileks gitu, akan lebih lebih tenang dalam menghadapinya dan tidak akan terlalu sulit gitu, karena masalah keuangannya sudah teratasi gitu. Nah, makanya materi yang kita bahas malam ini adalah bisnis kesehatan teman-teman, karena ini tuh adalah basicnya gitu, basicnya agar kita ini bisa selalu sehat dan juga bisa tetap survive di masa pandemik seperti ini gitu. Jadi kalau misalnya nih teman-teman setelah live webinar malam hari ini nih teman-teman bisa mendapatkan kesejahteraan finansial dengan berbisnis produk yang dibutuhkan semua orang, kira-kira menarik nggak nih untuk disimak hingga selesai webinarnya gitu. Tentunya menarik dong ya gitu. Jadi pastiin teman-teman apa sih namanya, ikuti live webinarnya malam hari ini hingga selesai ya gitu. Nah, sekarang kita lanjut nih ke fakta dan kondisi ekonomi saat ini gitu. Jadi memang teman-teman, semenjak data apa sih, datangnya virus corona ini gitu ya, kemudian masuk ke Indonesia, banyak sekali nih yang berubah teman-teman. Gitu. Jadi bahkan bisa dibilang tuh 180 derajat gitu ya. Perubahannya tuh sungguh-sungguh drastis banget gitu. Nah sebenarnya sih nggak cuma Indonesia ada yang terjadi seperti itu gitu ya. Itu seluruh dunia tuh mengalaminya gitu. Kenapa? Ya karena emang ini tuh merupakan virus baru, teman-teman. Jadi belum belum ada yang pernah mengalami ini ya. Belum pernah ada yang mengalami ini, dan ini merupakan pengalaman pertama di seluruh dunia gitu. Jadi memang ya karena emang pengalaman pertama ya pastinya semua orang juga kan masih bingung ya teman-teman gitu kan, untuk menghadapinya tuh harus seperti apa gitu kan. Kita pun masih bingung gitu kan, nggak tahu keadaan apa sih, gimana gitu kan menghadapinya gitu. Nah, terus apakah yang terjadi di Indonesia seperti apa gitu ya? Nah, kita fokus dulu nih ke negara kita aja dulu ya gitu. Kita kalau ngomongin yang luar-luar negeri kan ya udahlah ya gitu kan. Untuk yang lainnya udah pasti kan banyak banget tuh berita-beritanya gitu kan, kalau misalnya teman-teman cari gitu ya di internet. Tapi kita fokus aja dulu nih di ke negara kita gitu. Apa sih yang terjadi gitu ya. Jadi kita punya apa sih, flashback dulu perkembangan yang terjadi setelah masuknya corona ini gitu. Nah, ketika sudah masuk uh, si corona gitu ya, kemudian adanya himbauan PSBB, tapi pada saat itu tuh belum di apa ini ya, masih apa sih namanya, masih sudah dihimbau gitu, isinya waktu belum terjadi PSBB tapi sudah ada himbauan untuk di rumah saja gitu kan waktu di awal-awal. Nah kemudian setelah itu diberlakukanlah PSBB jilid
pertama gitu. Nah, kemudian setelah itu karena emang dirasa keadaan ekonomi kita memburuk gitu ya, akhirnya pemerintah memutuskan untuk melonggarkan PSBB gitu. PSBB itu tuh kalau nggak salah tuh di bulan Juni, dan kemudian sampai akhirnya tuh diberlakukan kembali nih PSBB per tanggal 14 September kemarin gitu, karena ya apa sih ya itu tadi gitu, pertumbuhan COVID tuh semakin meningkat gitu kan. Jadi ketika kita diberlakukannya pelonggaran PSBB itu karena bukan berarti kita udah aman gitu, karena sebenarnya emang kan perekonomian kita tuh yang emang sedang memburuk gitu ya. Kalau kita terus menerus PSBB itu akan terus memicu kelesuan ekonomi kita semakin negatif gitu, semakin menurun gitu ya gitu. Nah semenjak kita dihimbau aja gitu ya, ketika kita di rumah aja, walaupun belum diwajibkan nih teman-teman, itu tuh sudah berasa banget penurunan perekonomiannya di kita gitu ya. Utamanya itu di bisnis sektor transportasi. Nah, seperti yang teman-teman tahu, teman-teman ojek online itu tuh yang paling terimbas sekali teman-teman gitu kan. Jadi sebelum PSBB jilid pertama ini, eh, apa sih teman-teman ojek online itu orderannya tuh turun sampai sudah turun tuh sampai 50% teman-teman gitu. Itu sebelum diberlakukannya PSBB gitu. Nah, kenapa bisa begitu gitu ya? Karena ya kalau kalau kita ngomongin teman-teman ojek online atau taksi online, kan mereka itu penghasilan terbesarnya dari mengantar penumpang gitu kan, ketimbang dari orderan makanan atau apa sih namanya tuh, mengantar paket gitu ya. Nah, makanya dengan aktivitas orang di rumah aja, itu tuh bahkan sebelum PSBB jilid pertama itu sudah mengalami penurunan orderannya sebanyak 50% gitu. Nah, kemudian dengan orang tidak kemana-mana ya, pusat perbelanjaan pun jadi sepi kan gitu ya. Nah, kalau misalnya sepi, toko-toko yang retail, terus yang di mall-mall, itu juga jadi tidak ada pengunjungnya gitu. Jadi omsetnya pun menurun drastis juga tuh teman-teman gitu. Jadi emang ya banyak banget ya yang terdampak gitu. Nah, ya walaupun sebenarnya sih saya pribadi itu tidak mengalaminya langsung gitu ya teman-teman. Tapi ada beberapa teman saya yang emang saya kenal baik gitu ya, dan juga saudara saya sendiri itu mengalaminya gitu. Jadi teman saya ada yang beberapa yang ojek online juga gitu, yang biasanya mereka orderannya itu bisa sampai 20 lebih seharinya gitu ya, dan bahkan ini tuh dalam sehari itu bisa tidak ada sama sekali teman-teman. Nah, begitu juga dengan saudara saya yang bekerja di mall juga gitu, bekerja di mall ya sama juga, omsetnya pun turun drastis gitu. Jadi memang terasa sekali dampaknya ke kita, apalagi ketika awal-awal datangnya si COVID atau corona ini gitu. Nah, kemudian nggak hanya di bisnis transportasi dan retail, pariwisata pun ikut terdampak juga, ikut terpukul ya. Karena dengan kita dihimbau di rumah aja, apalagi itu saat PSBB itu waktu pertama, jangankan untuk bepergian jauh teman-teman kan, untuk keluar rumah aja kan masih nggak bisa gitu ya. Jadinya makanya sektor pariwisata ini tuh bener-bener yang paling terpukul gitu, yang paling terpukul, seperti hotel, terus juga penerbangan gitu ya. Dan bahkan nih penerbangan saja tuh ruginya bisa sampai 1,7 triliun gitu kan di kuartal pertama gitu. Nah, kemudian ketika PSBB jilid pertama gitu ya, ketika sudah mulai diberlakukannya PSBB jilid pertama, itu penghasilan ojek online yang tadinya 50% turunnya itu menjadi 80% turunnya teman-teman. Gitu. Jadi ya, turun lagi tuh sebelum sebelum PSBB 50%. Nah, setelah terjadi diberlakukannya PSBB jilid pertama itu turun lagi sampai 80% gitu. Nah, kemudian di retail juga makin drop lagi karena ketika PSBB jilid ke-1
itu kan disarankan untuk ditutup ya gitu ya, untuk ditutup, dan akhirnya memang operasionalnya itu ditutup teman-teman gitu. Nah kalau kita ngomongin apa sih, kalau ngomongin retail pasar terbesar sebagai contohnya itu pasar Tanah Abang gitu kan, pasar Tanah Abang yang mana di situ tuh banyak pusat ekonomi gitu teman-teman. Nah Tanah Abang itu tutup semenjak diberlakukannya PSBB ke-1 itu kalau nggak salah Maret, di akhir Maret, dan kerugiannya itu semenjak itu mencapai 200 miliar per harinya, 200 miliar per hari, dan itu tuh bukan uang yang sedikit kan teman-teman, itu tuh uang yang banyak gitu ya. Dan kalau itu terjadi sampai apa sih, sampai Juni, dan mereka tuh kan kalau nggak salah baru dibukanya tuh sekitar tanggal 15 Juni ya, gitu ya kalau nggak salah ingat gitu ya saya. Itu kalau dihitung itu sehari 200 miliar, berarti kan bisa mencapai triliunan ya gitu kan selama diberlakukannya PSBB itu gitu kerugiannya. Nah itu tuh baru dari retailnya gitu. Nah gimana dari pariwisata, hotel dan juga travel, apalagi travel ibadah haji dan umroh gitu ya. Itu itu kan nggak bisa sama sekali. Nah teman-teman saya aja yang bisnis di situ, yang bisnisnya itu gitu ya, itu tuh mau gak mau tutup gitu teman-teman gitu. Jadi ya itu tadi gitu, dampaknya tuh memang sangat-sangat berasa banget di perekonomian kita gitu ya. Memang berasa sekali, yang mana akhirnya kalau yang namanya bisnis itu tidak ada pemasukan atau pemasukannya itu anjlok drastis teman-teman. Kan jadinya mau nggak mau harus dikurangin ya biaya operasionalnya gitu kan. Ya nggak mungkin kan kalau misalnya ketika harusnya nggak seimbang gitu kan, kemudian pendapatannya berkurang drastis, tapi pengeluarannya tuh terus sama seperti ketika keadaan normal gitu kan. Ya jadi mau nggak mau harus ada yang di-cut gitu atau yang di PHK. Nah biasanya yang di-cut itu banyaknya itu adalah karyawannya gitu. Nah akhirnya ya angka PHK apa sih, angka PHK pun melonjak gitu, angka melonjak. Nah terakhir itu, jadi ketika di awal-awal itu angka PHK mencapai 2,8 juta per orangnya gitu yang di PHK. Dan akhirnya ketika PSBB jilid pertama dan terus apa sih terus berjalan gitu ya, di bulan April sampai Mei itu sudah ada warning dari para pengusaha bahwa tidak mungkin kalau misalnya kondisi seperti itu terus seperti ini gitu, karena memang ya cash flow-nya mereka ini itu nggak mungkin bisa lebih dari bulan Juni gitu teman-teman. Jadi memang dari pengusaha ini sudah wanti-wanti nih, kita kalau misalnya lewat dari bulan Juni dan melihat kondisi cash flow kita tuh udah kayaknya udah nggak mungkin gitu bisa bertahan gitu kalau misalnya terus seperti ini gitu ya, gitu kalau misalnya terus terjadi seperti ini gitu. Nah karena apa sih namanya omset yang terus menerus turun, nah kan akibatnya kan PHK ini terus melonjak ya gitu, terus melonjak, dan bahkan ya itu tadi gitu kan ada bahkan sampai satu perusahaan tuh yang di PHK gitu. Jadi ya emang ya ini banget ya teman-teman, sangat-sangat memprihatinkan banget gitu keadaan ekonomi sekarang gitu. Jadi memang ya karena melihat alarm pengusaha yang cash flow-nya atau arus kasnya itu dan uang simpannya hanya bisa sampai Juni, makanya nih pemerintah kan nggak mungkin diam aja dong ya gitu ya. Jadi pemerintah akhirnya melakukanlah pelonggaran PSBB teman-teman gitu. Jadi yang mana sebenarnya itu adalah untuk nahan supaya ekonomi kita itu tidak tumbuh negatif teman-teman gitu. Jadi apa sih namanya, itu tuh diberlakukan ya karena itu gitu, karena emang sudah ada warning dari pengusaha gitu. Nah cuman kemudian apa yang terjadi nih setelah kita diberlakukan pelonggaran PSBB? Apakah langsung meningkat omsetnya gitu ya, bisnis-bisnis yang turun itu? Ternyata ya enggak juga teman-teman gitu. Tidak semudah itu langsung otomatis ketika dilonggarkan PSBB yang jilid pertama itu omsetnya itu langsung naik gitu. Bahkan beberapa pengusaha dan sektor bisnis
itu masih banyak yang karyawannya itu dirumahkan gitu, dirumahkan. Kemudian masih juga yang masih melakukan PHK ya, karena dampak dari PSBB pertama itu memang panjang banget teman-teman, dan ketika diberlakukan pelonggaran PSBB itu transisinya itu masih bertahap, jadi karena masih bertahap, uang yang dimiliki perusahaan pun masih belum bisa support operasional secara normal. Nah, makanya terakhir kemarin itu perusahaan perintis ojek online itu melakukan PHK terhadap ratusan karyawannya gitu ya. Kemudian maskapai penerbangan pun merumahkan atau memutuskan kontrak kerja terhadap lebih dari 2.000 karyawannya, bahkan hingga 3.000 karyawan gitu. Jadi apa sih namanya, memang banyak banget gitu ya. Kemudian kalau kita ngomongin pariwisata, perhotelan, terus jasa-jasa yang emang biasa kita gunakan untuk booking hotel atau booking pesawat, itu juga melakukan PHK juga gitu. Bahkan ada juga yang sampai gulung tikar gitu, ada yang tutup perusahaannya gitu. Nah, karena memang tidak bisa beroperasi gitu. Nah, untuk hotel aja bahkan ada yang sampai dijual gitu. Jadi memang separah itu dampak perekonomiannya si COVID-19 ini gitu. Jadi memang sebenarnya kenapa sih gitu ya pemerintah tuh sempat memberlakukan pelonggaran si PSBB kemarin gitu. Jadi ya sebenarnya memang untuk menjaga perekonomian kita tuh tidak tumbuh negatif gitu. Jadi kalau kita lihat nih pertumbuhan perekonomian kita di Q1 di 2020 itu hanya di 2,97%, teman-teman. Biasanya itu pertumbuhan kita 4-5%. Nah, ini tuh pertumbuhan terendah sejak tahun 2001, teman-teman, di kuartal di kuartal 1 2020 itu gitu ya. Nah, ini ceritanya kita masih flashback ke yang sebelumnya gitu ya, di awal-awal Q2 juga itu diperkirakan nih terkontraksi pertumbuhannya itu negatif bukannya positif sampai 5,1% gitu. Makanya pemerintah sempat melakukan pelonggaran PSBB gitu. Jadi emang untuk menyelamatkan itu gitu, untuk menyelamatkan perekonomian kita. Namun faktanya yang terjadi, pertumbuhan ekonomi kita gitu ya di Q2 itu bahkan di angka negatif 5,32%, teman-teman. Dan ini tuh yang terburuk sejak tahun 1999. Itu jadi memang pelonggaran PSBB kemarin itu tuh bukan karena kondisi kita udah aman gitu sebenarnya gitu ya. Beda lagi nih kasusnya dengan New Zealand dan Thailand gitu. Dilonggarkannya itu karena memang mereka itu sudah tidak ada lagi pertambahan kasus barunya selama lebih dari 2 minggu berturut-turut gitu. Jadi perekonomian mereka tuh sudah bahkan dengan kondisi yang seperti itu pun sampai sekarang itu perekonomiannya mereka itu belum balik normal gitu. Jadi nah, sementara di Indonesia diberlakukannya pelonggaran PSBB ketika itu bukan karena sudah aman, teman-teman, tapi justru perekonomiannya itu yang memprihatinkan gitu. Dan sebenarnya bukan cuma yang perekonomian yang memprihatinkan gitu kan, tapi sebenarnya dari sisi COVID-nya pun belum aman gitu. Dan buktinya itu teman-teman bisa lihat ya di grafik yang saya tunjukin nih di sini, itu kasus COVID-nya itu terus meningkat setiap harinya gitu. Yang tadinya mungkin rata-rata cuma 1.000 pertambahannya, itu sekarang melonjak fantastis banget, teman-teman. Dan bukannya makin menurun, malah makin bertambah. Bahkan nih, kemarin di tanggal 25, itu angkanya itu mencapai hampir 5.000. Kalau nggak salah itu di sekitar 4,8 ribu gitu ya. Jadi bisa dibilang kondisi Indonesia ini kalau secara status COVID-nya itu emang masih belum aman, teman-teman, itu. Padahal penurunan angka kasus baru ini tuh sangat penting bagi pertumbuhan positif ekonomi di Indonesia gitu. Kalau memang ingin positif gitu. Nah, jadi sebelumnya pun ekonom UI itu pernah menyebutkan atau menerangkan bahwa sebenarnya tuh Indonesia punya potensi ekonominya tumbuh positif kalau pertambahan kasus barunya
COVID itu mulai menurun konsisten di Juli 2020. Nah, hingga September. Nah, tapi kalau misalnya kejadiannya sebaliknya gitu ya teman-teman. Dan jika malah terus bertambah sampai September ini, itu emang diprediksi tuh pertumbuhan kita tuh udah pasti negatif gitu, udah pasti negatif. Nah, faktanya ya memang benar gitu, memang benar ya itu yang terjadi ya teman-teman. Kasus barunya tuh malah terus bertumbuh gitu ya karena apa sih namanya? Ini gitu emang terus bertumbuh ya gitu kan. Nah, karena kasus barunya terus secara konsisten ini terus bertumbuh gitu ya sampai September ini. Nah, makanya nih akhirnya pertanggal 14 kemarin itu mulai diberlakukan kembali PSBB jilid kedua gitu. Jadi memang bahkan apa sih namanya Menteri dalam Kabinet Indonesia itu sudah memproyeksikan pertumbuhan ekonomi itu di kuartal ketiga itu negatif gitu ya, di tahun 2020. Nah, salah satunya itu adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang memprediksikan si perekonomian tanah air ini tuh dari Juli ke September itu akan apa sih namanya akan berada di kisaran minus 2,9 hingga minus 1 gitu. Nah, itu artinya kalau itu terjadi apa sih pertumbuhan ekonomi itu terkontraksi dua kuartal itu beruntun gitu, beruntun setelah kuartal kedua terkontraksi 5,32% gitu ya. Nah, sehingga Indonesia itu secara kalau misalnya itu terjadi ya secara sah Indonesia itu meyakinkan jatuh ke jurang resesi gitu teman-teman. Jadi emang ya itulah gitu yang terjadi saat ini gitu kan. Ya bahkan yang awalnya PSBB ini aja awalnya hanya 2 minggu gitu ya yang terjadi. Nah, karena setiap hari kasus barunya terus meningkat gitu. Akhirnya pemerintah tuh memperpanjang kembali PSBB-nya itu sampai 11 Oktober mendatang gitu teman-teman. Yang mana kalau ini terjadi ya akan memicu lagi nih kerusuhan ekonomi teman-teman gitu. Jadi itulah gitu ya. Nah sebenarnya nih teman-teman ada hal yang sebenarnya lebih ditakutin oleh pengusaha-pengusaha gitu ya selain resesi gitu yang sebenarnya lebih ditakutin itu adalah si COVID ini yang tidak kunjung berakhir sebenarnya gitu karena sebenarnya sih untuk si apa sih namanya pengusaha sendiri itu sebenarnya masih merasa optimis gitu ya kalau ada peluang bangkit nih kita ini di kuartal keempat gitu. Hanya saja ada syarat dan ketentuannya teman-teman yang berlaku eh, apa sih terwujudnya tuh hal tersebut gitu ya. Nah jadi bagi pengusaha itu jadi resesi itu sebenarnya apa sih namanya tidak ini gitu tidak apa sih tidak terlalu ditakuti gitu. Nah yang lebih ditakuti itu adalah COVID-19 yang tidak tahu kapan berakhirnya gitu. Gila pandemi ini terus apa sih belum pasti sampai kapan justru itu sebenarnya justru itu nih yang paling ditakutin ya karena kan kalau misalnya ini terus terjadi ya kemungkinannya kan kita akan terus negatif ya gitu dan itu sebenarnya yang paling ditakutin gitu kan bukan masalah resesinya gitu tapi keadaan yang emang si pandeminya itu tuh nggak berakhir gitu karena ya seperti yang teman-teman tahu yang lawan yang kita hadapin ini adalah virus gitu kan yang mana kita sendiri pun nggak tahu nih gitu kan berakhirnya kapan terus yang sampai saat ini pun belum ada vaksinnya gitu kan penanganannya pun masih terus menerus melalui penelitian gitu kan masih apa sih masih diteliti lah gitu oleh para ahli gitu ya dan yang lebih ditakutkannya lagi gitu adanya potensi gelombang 2 COVID-19 yang pertambahannya itu justru jauh lebih drastis dari sekarang. Itu yang paling dikhawatirin teman-teman. Nah, dan itu tuh kemungkinan juga terjadinya bersamaan dengan musim flu. Nah, kalau misalnya itu terjadi, ya teman-teman kan ya tahu sendiri ya, kalau misalnya lagi musim flu kan kita tuh jadi mudah sakit gitu ya, rentan. Nah, sementara tubuh kita ini kalau misalnya imunnya kurang kuat gitu kan atau kurang sehat itu kan gampang terkena virus ya termasuk si
virus corona ini gitu. Jadi ini tuh sangat harus kita waspadai gitu, dan ini cukup berbahaya juga gitu buat kita gitu. Memang sangat berbeda banget, sangat berbeda dengan kondisi krisis sebelumnya. Ya, kondisi pandemi ini tuh benar-benar sangat tidak menentu. Jadi menunggu itu tuh bukan bukan solusi yang tepat gitu. Jadi menunggu dan hanya berharap itu tuh bukan solusi yang tepat. Jadi ya mau nggak mau kita ini pilihan yang terbaiknya itu adalah berjuang dari sekarang gitu. Karena ya apakah make sense teman-teman di kondisi saat ini itu kita hanya menunggu saja. Padahal kita tuh masih belum tahu gitu kan kapan keadaan ini tuh berakhir tuh kita masih belum tahu gitu kan selesainya kapan, terus apa sih kondisi ekonomi yang seperti ini tuh minus seperti ini tuh akan berakhirnya kapan tuh kita masih belum tahu gitu. Jadi yang bisa menjadi solusi satu-satunya itu saat ini hanya take action gitu, hanya take action teman-teman, atau kita berjuang gitu, kita berjuang mulai dari sekarang kita curi start. Ya walaupun mungkin orang di luaran sana itu masih banyak nih, masih banyak yang berpikir ah ya udahlah nanti aja gitu kan, nanti aja dulu gitu, nunggu dan berharap ya semoga cepat berlalu. Terus tapi tanpa melakukan apapun gitu. Ya sebenarnya sih saya sendiri apa sih juga berharap gitu kan, cuman kan kita tetap harus realistis ya teman-teman. Kita harus tetap berpikir secara logika gitu. Kalau misalnya dalam kondisi seperti ini, dalam kondisi krisis seperti ini, kita terus diam, eh, ya masa sih gitu kan kita harus diam saja gitu kan dalam seperti ini gitu ya. Sementara kita aja nggak tahu gitu kan berakhirnya tuh kapan gitu. Jadi ya kita harus berjuang untuk bisa menyelamatkan diri kita dan keluarga kita utamanya gitu. Dan pastinya juga ini tuh berjuang dalam arti yang sesungguhnya ya teman-teman. Maksudnya itu seperti apa? Jadi bahkan hal-hal yang di luar pengetahuan kita atau emang yang di luar sesuatu hal yang kita sukai, tapi kalau emang step-stepnya itu jelas, nah itulah teman-teman yang harus diperjuangkan gitu. Jadi walaupun misalnya di awal ini kita ngerasa ragu gitu ya, ngerasa ragu, terus tapi kalau misalnya ini make sense dan jelas kesempatannya, ya itulah yang harus kita perjuangkan gitu. Jadi emang ya itu tadi gitu teman-teman. Kalau emang apa sih kalau kita ingin survive ya kita harus berjuang gitu, berjuang dari sekarang. Dan itu pun juga ya kita juga kalau misalnya kita berjuang itu nggak cuma ngebantu diri kita sebenarnya gitu, itu juga ngebantu masalah perekonomiannya kita juga gitu kan. Kalau misalnya semakin banyak orang yang bisa survive, yang bisa apa sih berjuang gitu ya, dan bisa terus mendapatkan penghasilan dalam kondisi seperti ini, kan itu juga membantu juga ya, membantu pemerintah dalam meningkatkan perekonomiannya gitu teman-teman. Nah, oke, tadi kan kita udah bahas nih gitu ya, yang nggak enaknya gitu kan, kita udah ngebahas yang apa sih masalah kendala-kendala nih yang terjadi saat ini. Nah, kita stop dulu nih masalah apa sih ngomongin masalah kendala, kendala dan yang nggak enaknya gitu. Nah, sekarang kita waktunya untuk fokus ke solusi teman-teman gitu. Jadi kalau kan apa sih namanya? Saya ini tuh sering banget nih ya teman-teman. Saya tuh paling seneng tuh baca buku atau memperhatikan orang-orang yang emang sukses itu. Nah ternyata teman-teman ada yang membedakan nih, ada yang membedakan orang-orang yang sukses dan orang-orang yang gagal gitu. Jadi kalau mentor saya tuh ngomongin gitu ya, apa sih bilang ke saya gitu ya, eh, sukses dan gagal itu sebenarnya ada polanya gitu, ada polanya. Dan ya, jadi dan yang ngebedain itu sebenarnya satu teman-teman, apa sih yaitu fokus gitu. Jadi kalau orang-orang yang sukses atau calon-calon orang yang sukses itu adalah fokusnya ke solusi teman-teman. Sementara orang-orang yang kebanyakan yang gagal atau calon-calon orang yang gagal dan emang ya jarang yang berhasil lah gitu ibaratnya, itu tuh
mereka kebanyakan itu fokusnya di kendala teman-teman. Nah makanya saya pengen ngajak-ngajak nih teman-teman gitu supaya kita sukses bareng gitu ya, dan kita juga bisa survive gitu di masa pandemi seperti ini gitu. Walaupun tadi kita di awal udah ngebahas gitu nggak enak-enaknya dan kendalanya apa gitu di masa-masa seperti ini, ya itu cukup kita tahu gitu ya. Nah sekarang waktunya kita fokus nih, fokus untuk ke solusi gitu. Dan saya juga ingin sedikit nunjukin fakta nih yang terjadi teman-teman gitu, fakta yang terjadi di bisnis kami, bisnis Ezenzo gitu, yang mana bisnis Ezenzo ini bergerak di bidang kesehatan teman-teman. Jadi apa sih sebenarnya fakta yang terjadi dengan bisnis kesehatan, bisnisnya Ezenzo di tengah masa pandemik ini? Nah, fakta yang terjadi ini teman-teman, jadi semenjak mulai diberlakukannya PSBB ini, yang jilid pertama itu di tengah apa sih? Jadi di pertengahan Maret kalau nggak salah saya ingat gitu ya. Yang terjadi di bisnis Ezenzo ini justru terjadi pelonjakan omset penjualan gitu, bahkan hingga 300% teman-teman gitu. Jadi dan ini tuh terjadi sejak bulan Februari sebelum diberlakukannya PSBB gitu. Nah, ini tuh omsetnya bahkan terus meningkat nih teman-teman, terus meningkat dan terus merosot gitu, bahkan di bulan Juni gitu. Di bulan Juni, yang mana ketika bulan Juni itu kan teman-teman tahu sendiri ya, bulan Juni itu adalah puncak-puncaknya, bahkan orang itu banyak yang melakukan PHK, bahkan ada yang sampai seluruh karyawannya di PHK gitu. Nah, justru yang terjadi di kita itu malah melesat teman-teman gitu. Jadi malah terus naik gitu, bahkan hingga saat ini gitu. Jadi, nah ini saya sedikit tunjukin juga pertumbuhannya gitu. Nah, saya tunjukin data ini tuh teman-teman buat bukan apa sih, bukan buat sombong-sombongan ya teman-teman, tapi lebih ingin menunjukkan ke teman-teman, dan saya ingin menyampaikan nih teman-teman bahwa ini loh yang terjadi teman-teman di bisnis kesehatan di tengah pandemi seperti ini. Gitu. Jadi kalau berdasarkan data yang saya tunjukin ini, kenyataannya gitu ya, menyatakan bahwa bisnis kesehatan ini tuh emang terus meningkat gitu, terus meningkat bahkan di masa pandemi seperti ini gitu. Jadi makanya nih gitu, makanya di masa pandemi seperti ini apa sih, bisnis kesehatan ini itu adalah salah satu bisnis yang bisa survive di masa pandemik seperti ini, dan emang layak untuk kita perjuangin teman-teman gitu. Jadi uh, emang yaitu gitu berdasarkan data yang saya tunjukin. Nah, kok bisa sih gitu Mbak Silmi? Apa yang menyebabkan bisnis kesehatan ini bisa survive di masa pandemik seperti ini, teman-teman? Nah, jawabannya sebenarnya ini nih, teman-teman. Jadi, edukasi kesehatan itu sudah dilakukan secara masif oleh berbagai pihak. Gitu. Jadi, seperti pemerintah, tenaga medis, influencer, dan tokoh terkenal lainnya gitu. Dan itu secara terus-menerus, gitu, terus-terusan. Nah, yang mana hal yang paling menantang itu ketika kita berbisnis kesehatan itu adalah mengedukasi masyarakat, teman-teman. Nah, namun tugas itu sekarang itu sudah apa sih, dibantu oleh para pemilik otoritas negara kita gitu. Jadi itulah gitu, makanya kita tuh sangat terbantu sekali nih gitu ya, terutama ya untuk bisnis yang emang di bidang kesehatan gitu ya, seperti artikel yang saya tunjukin ini juga gitu ya. Presiden Joko Widodo adakan jahe merah untuk hindari virus corona. Nah, karena kita punya varian essential oil yang apa sih, punya varian yang emang berbahan dasar ginger gitu ya. Nah, produk kita ini tuh jadi laku juga teman-teman gitu. Jadi karena artikel ini gitu ya. Itu tadi karena orang sudah teredukasi, makanya lebih mudah nih, lebih mudah untuk memperkenalkan ke masyarakat gitu ya. Karena emang masyarakat pun butuh gitu kan kondisi saat ini untuk tetap menjaga kesehatannya gitu. Dan ada juga nih artikel dari BNPB. Jadi ini ada resep apa sih, desinfektan gitu, yang mana kan desinfektan ini juga kan bisa bagus banget ya buat mengatasi COVID gitu kan. Nah, salah satu resepnya itu ada essential oil, yang mana kita juga punya varian essential oil gitu. Jadi emang ini tuh sangat ngebantu sekali teman-teman gitu. Jadi memang
berbeda dengan di masa lalu gitu. Kalau di masa lalu kita lebih butuh usaha ekstra untuk mengedukasi kesehatan ke masyarakat gitu. Nah, jadi ini adalah masa terbaik nih untuk bisnis kesehatan gitu teman-teman. Jadi pastinya teman-teman nggak ketinggalan gitu ya. Nah terus Kenapa nih Omset Ezenzo tuh dapat melesat gitu kan? Gak cuma selain masalah edukasi, tapi juga memang produknya Ezenzo ini sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat gitu dan selalu akan dibutuhkan gitu. Nah produk kita pun praktis dan juga repeat ordernya tinggi dan juga sudah sertifikatnya itu sudah lengkap. Itu sudah gitu juga variasinya lengkap, terdapat berbagai macam varian produk dengan keuntungan yang besar untuk reseller gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman jadi reseller, itu keuntungannya pun lumayan besar gitu. Dan yang paling menariknya lagi, kita bekerja sama dengan Akademi Bisnis Digital gitu. Yang mana Akademi Bisnis Digital ini akan ngebantu teman-teman untuk bisa belajar digital marketing atau cara memasarkan produk secara online gitu. Nah, jadi produk Esenzo ini memang sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat, gitu ya. Nah, terus yang kedua, seluruh produknya sangat praktis karena memang kita hidup di zaman yang super cepat, gitu kan. Sehingga orang-orang itu memang sangat menyukai kepraktisan teman-teman itu. Jadi makanya kita hadir gitu karena produk-produk kita tuh sangat praktis penggunaannya, hanya tinggal dioles dan dihirup gitu ya, ataupun ada yang juga dikonsumsi gitu. Dan itu mudah banget karena bentuknya pun mudah dibawa kemana-mana gitu dan itu benar-benar praktis gitu. Jadi emang itu gitu. Nah terus tingkat repeat ordernya pun tinggi karena yang dijual ini adalah produk kesehatan. Berbeda dengan kalau kita jualnya alat kesehatan gitu, yang mana kan tingkat repeat ordernya tuh cenderung lebih rendah. Kenapa? Karena kalau misalnya alat kesehatan itu kan masa pakainya bisa tahunan ya teman-teman gitu. Nah kalau misalnya produk kesehatan ya produk kita lah khususnya itu eh, masa pakainya itu rata-rata sebulan gitu sebulan. Dan karena emang kita juga bagus dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat gitu ya, secara kualitas juga kita oke gitu ya, makanya repeat ordernya pun tinggi gitu karena emang sudah banyak juga yang merasakan manfaatnya gitu selain cepat sudah habis itu dalam 1 bulan itu karena emang bagus sekali manfaatnya untuk kesehatan makanya juga repeat ordernya tinggi gitu. Nah, terus saya juga sudah bersertifikasi lengkap nih, sudah ada BPOM-nya dan juga hal-halnya. Nah, untuk BPOM teman-teman udah bisa langsung aja cek di websitenya BPOM gitu. Jadi nanti teman-teman tinggal search mereknya Ezenzo gitu. Nah, itu sudah ada produk-produk kita sudah terdaftar gitu. Nah, kita juga ada berbagai varian produk gitu, yang mana ini tuh efeknya bisa memudahkan teman-teman untuk menyesuaikan dengan kebutuhan konsumen gitu. Jadi sengaja kita ada beberapa varian gitu ya supaya sesuai dengan kebutuhan gitu. Jadi eh, setiap reseller supaya punya winningnya gitu sesuai dengan yang emang dibutuhkan customer-nya masing-masing gitu. Nah, ini ada sedikit penjelasan gitu ya beberapa produk kami. Nah, yang pertama ini ada single essential oil gitu. Jadi kita punya jenis essential oil dengan beberapa varian yang mana essential oil kita ini terbuat dari 100% essential oil gitu. Jadi diekstrak dari tumbuh-tumbuhan, ada yang dari bunga, ada yang dari batang gitu, ada yang dari daunnya juga. Dan tanpa ada campuran bahan lainnya itu. Jadi benar-benar 100% essential oil gitu ya. Jadi nggak ada campuran bahan sintetis lainnya gitu. Nah, salah satu manfaat dari produk kami itu ada yang untuk mengatasi insomnia. Nah, ini bagus banget buat teman-teman yang kalau misalnya sulit tidur. Nah, ini varian lavender gitu. Jadi, ini bisa ngebantu teman-teman untuk relax juga gitu. Terus juga ada varian yang bisa untuk mengatasi flu dan sakit kepala, ada peppermint. Dan ini juga favorit saya untuk peppermint gitu ya, karena ya enak dibawa kemana-mana sih. Karena kan produknya juga kecil. Dan ini kalau misalnya saya pergi kemana-mana gitu atau ngerasa pusing, itu efeknya tuh cepet gitu. Nggak nyampe 5 menit itu udah berasa gitu ya.
terus juga ada yang buat untuk demam, ada yang untuk mengatasi rambut rontok, ada juga yang mengatasi jerawat, dan fitri juga salah satu favorit saya karena emang wajah saya ini cenderung mudah berjerawat teman-teman gitu. Jadi makanya uh, ini tuh menjadi solusi juga buat saya gitu untuk supaya saya tuh bisa mendapatkan apa sih manfaat dan tanpa harus menggunakan skincare yang berbahan kimia. Gitu. Terus juga ada yang bagus buat sakit gigi dan juga ada varian ginger nih yang tadi saya bilang gitu ya. Karena kita punya varian ginger, nah ini tuh salah satu produk yang laku juga gitu. Jadi selain yang primadonanya kita itu adalah peppermint ya, yang emang orang tuh banyak suka itu selain wanginya enak dan segar, juga emang kan penyakit flu ini tuh banyak sekali apa sih dialami oleh banyak orang gitu ya, makanya jadi primadonanya. Dan semenjak COVID ini juga ada ginger juga nih, ginger yang mana emang bagus juga kan buat masalah COVID ini gitu. Jadi makanya si ginger ini pun laku banget gitu, khususnya semenjak COVID-19 ini gitu. Nah, selain essential oil, kita juga ada diffuser gitu, yang mana diffuser ini fungsinya untuk menguapkan essential oil gitu. Jadi essential oil itu cara penggunaannya bisa dioles ke tubuh, bisa dihirup langsung atau diuapkan menggunakan diffuser gitu. Jadi dihirupnya itu dengan diuapkan gitu. Jadi bisa sambil tidur gitu ya, buat relax gitu. Saya biasanya kalau sambil tidur itu nge-diffuse lavender dan juga peppermint, dan itu bisa bikin kualitas tidurnya kita ini lebih baik gitu. Jadi karena kan kalau misalnya lagi kita kerja atau misalnya kita punya bisnis kan biasanya tuh kualitas tidur tuh ini ya maksudnya kurang bagus karena ya banyak kalian dikerjain, dan juga dari kuantitasnya juga kan kurang banyak, yang harusnya 8 jam kan berkurang gitu. Nah makanya ditingkatinnya nih dengan cara mendiffuse lavender gitu, supaya walaupun secara kuantitinya kita nggak terlalu banyak, misalnya yang harusnya 8 jam tapi kita misalnya cuma bisa 6 sampai 4 jam, 4 sampai 6 jam gitu ya maksimal. Nah, bisa ditingkatin nih kualitasnya itu supaya badan kita pun jadi lebih segar gitu keesokan harinya gitu. Nah, terus selain diffuser kita juga ada varian honey gitu, yang mana varian honey kita ini yang membedain dari yang lainnya itu kita ada tambahan ekstrak tanaman herbalnya teman-teman gitu. Jadi setiap varian madu kita ini punya apa sih keunggulannya masing-masing sesuai dengan ekstraknya gitu. Nah ini ada madu kit juga yang bagus buat pertumbuhan anak ya. Jadi kalau misalnya teman-teman punya anak yang susah makan, susah makan atau makannya bisa dengan honey ini. Dan ini pun bagus untuk otaknya juga gitu, buat pertumbuhan otaknya anaknya teman-teman gitu. Jadi karena emang ada kandungan dari pegagan gitu ya, emang bagus buat pertumbuhan otak gitu. Dan juga ada yang bagus juga buat ibu hamil gitu ya dan menyusui, yaitu moringa honey, yang mana emang ini tuh bagus banget nih untuk produksi ASI gitu. Bahkan ada juga beberapa konsumen kita juga ya yang ternyata untuk menambah HB juga ketika sedang dalam kondisi hamil gitu ya, kekurangan HB itu 3 bulan terakhir sebelum persalinan, itu konsumsi moringa honey sampai persalinan, itu ketika persalinan itu HB-nya normal gitu, yang mana pada saat itu tuh jauh banget gitu. Jadi posisi HB-nya itu di 7, nah sementara normalnya itu di angka 11 gitu ya. Nah itu tuh bisa ketika melahirkan itu ya, pasca melahirkan itu persalinan itu normal gitu HB-nya, tidak perlu di transfusi darah gitu yang tadinya harus ditransfusi tapi tidak jadi gitu. Nah terus ada juga nih madu propolis. Propolis ini kan yang teman-teman tahu juga ini tuh sangat bagus sekali ya buat daya tahan tubuh. Nah ini juga ngebantu banget nih di masa-masa seperti ini supaya daya tahan tubuh teman-teman itu bisa terus terjaga gitu. Terus juga kita punya varian lainnya gitu. Ada varian minuman serat gitu ya. Dan ini tuh bagus banget untuk detox tubuh teman-teman, untuk detoksifikasi gitu. Dan juga karena asupan seratnya tinggi, ini pun bisa melengkapi asupan serat harian teman-teman dan juga ngebantu proses penurunan berat badan gitu. Dan ini pun salah satu favorit saya nih, karena
jadi bisa memperlancar ini juga sistem pencernaan juga gitu, dan bisa mempermudah BAB gitu. Nah terus juga ada spirulina nih. Spirulina ini kan bagus banget nih buat kesehatan gitu. Yang mana spirulina ini adalah superfood gitu ya. Superfood dan bagus buat daya tahan tubuh juga, tapi ternyata juga bagus buat kesehatan kulit gitu dan wajah jika dijadikan sebagai masker gitu. Dan ini tuh banyak banget nih teman-teman di zaman sekarang ini kan, karena orang banyaknya di rumah aja gitu ya, pengen tetap cantik ya, banyak juga nih yang maskeran gitu dengan spirulina ini, dan hasilnya pun sangat bagus gitu ya, bisa lebih apa sih, bisa lebih cerah juga, bisa melembabkan juga gitu. Nah terus juga kita punya varian propolis, jadi ada tambahannya si propolisnya kita ini ada kandungan moringanya juga gitu. Jadi seperti yang teman-teman tahu, propolis itu kan bagus juga nih buat kesehatan dan daya tahan tubuh ya gitu. Jadi ini pun termasuk salah satu yang emang laku banget gitu. Nah, terus ada beberapa juga nih testimoni dari customer kita gitu ya. Ada yang menggunakan produk kita yang apa sih, lemon gitu untuk demam. Terus ada juga yang mengatasi kerontokan dengan patchouli, dan juga ada yang menghirup menggunakan diffuser gitu. Jadi menguapkan apa sih, essential oilnya dengan diffuser gitu, dan efeknya bisa merilekskan tubuh mereka gitu. Nah, terus juga ada madu kids juga nih, madu kids yang digunain untuk anaknya gitu, susah makan gitu. Nah, setelah mengkonsumsi madu kids, itu anaknya jadi nafsu makannya tuh bertambah lagi gitu. Nah, terus kita juga punya keuntungan yang besar nih teman-teman untuk reseller gitu. Jadi ada 3 jenis bonus untuk reseller gitu ya. Nah, yang pertama itu teman-teman bisa dapetin bonus selisih harga penjualan gitu produk retail. Jadi sebanyak 15%. Nah, terus yang kedua, teman-teman juga berkesempatan nih untuk mendapatkan cashback penjualan produk retail sebanyak 15% hingga 20%. Nah, jadi total bonus yang dicapai teman-teman itu, teman-teman bisa berkesempatan mencapai sampai 35% untuk penjualan satu produknya gitu. Nah, ini ada contoh ilustrasinya. Jadi teman-teman kalau misalnya jual satu buah produk per hari ya, yang mana kan kisaran harga produk kita ini adalah sekitar 200.000. Nah, kalau misalnya teman-teman jual satu per hari, nah dikalikan 30 hari itu sekitar 6 juta omsetnya. Nah, potensi bonus yang teman-teman dapetin itu 2.100.000 per bulannya gitu. Nah, bayangin aja nih teman-teman, kalau misalnya teman-teman bisa ngejual 10 bahkan 100 produk per hari gitu kan. Ya pasti kan bisa lebih banyak gitu ya. Apa sih nominal yang didapetinnya gitu per bulannya, karena ya kalau misalnya kita jualan online gitu kan teman-teman, kan udah otomatis yang namanya orang jualan online itu karena emang pasarnya luas ya gitu kan, pasti ya nggak cuma jual satu dua dong ya, kayak di luaran aja tuh kalau misalnya pembisnis online itu tuh bisa jualan tuh bisa sampai ratusan bahkan ribuan teman-teman itu. Jadi ya kebayang ya, satu satu perharinya aja tuh udah bisa berpotensi dapat duit 100 per bulan, apalagi kalau misalnya teman-teman bisa dapetin lebih apa sih, lebih dari satu, bisa sampai 10, ratusan, bahkan ribuan gitu. Dan itu pun seluruhnya hanya dikerjakan di rumah aja gitu kan, pasti ya enak banget ya teman-teman gitu. Nah terus yang ketiga, kita juga ada bonus dari tim reseller gitu. Jadi teman-teman kalau misalnya gabung sama kita gitu ya, sama Ezenzo, di Ezenzo ini tidak hanya belajar bagaimana cara berjualan produk retail, tapi juga kita memberikan nih kolamnya supaya teman-teman bisa ngebangun tim reseller dengan fasilitas yang lengkap dari Ezenzo. Jadi teman-teman tuh punya kesempatan punya tim reseller gitu kalau misalnya teman-teman bergabung bersama Ezenzo. Nah, keuntungannya tim reseller ini itu mendapat keuntungannya bisa mencapai 5 sampai 10% dari omset tim reseller itu. Jadi ini pun tanpa syarat dan tutup poin lainnya, kanan kiri seimbang, peringkat atau syarat apapun yang rumit seperti di MLM gitu. Jadi itu teman-teman, itu bonus-bonus yang didapetin kalau misalnya teman-teman jadi reseller Ezenzo. Nah, ini juga ada contoh ilustrasinya. Apabila teman-teman memiliki 30 reseller,
yang masing-masingnya memiliki omset 5 juta. Nah, bonus teman-teman itu sekitar 150 juta dikali 10%, yaitu 15 juta gitu. Jadi kan ya kalau misalnya untuk tambahan penghasilan segini tuh lumayan banget ya teman-teman, kalau misalnya teman-teman punya potensi untuk mendapatkan tambahan penghasilan sebanyak 15 juta gitu kan. Artinya patut dong ya diperjuangin teman-teman gitu. Nah, pastiin nih teman-teman sampai akhir nontonnya ya, supaya nanti teman-teman juga nggak kehilangan bonusnya gitu, bonus yang akan teman-teman dapetin gitu. Oke. Nah, terus keuntungan menjadi reseller agent itu apa aja? Yang pertama bisa dropship. Nah, dropship itu apa? Jadi teman-teman itu nggak perlu stok produk. Jadi semua urusan packing itu kita yang urus. Jadi teman-teman nggak perlu repot-repot packing. Jadi teman-teman bisa order dan langsung dikirim ke customer teman-teman dengan nama teman-teman sendiri, gitu ya, atau dengan nama toko teman-teman sendiri. Dan pastinya juga disediakan admin atau customer service-nya. Juga disediakan website dan kontennya teman-teman, dan itu yang paling enaknya gitu ya. Jadi benar-benar ya emang banyak banget nih keuntungannya gitu. Nah, udah gitu, yang paling menariknya kita bekerja sama dengan Akademi Bisnis Digital agar teman-teman bisa dibimbing sampai bisa berjualan gitu. Karena kenapa apa sih kita bekerja sama dengan Akademi Bisnis Digital? Ya karena kita paham ketakutan sebagian besar orang dalam memulai bisnis online atau dalam memulai bisnis itu karena tidak ada yang memberikan bimbingan teman-teman gitu. Makanya Akademi Bisnis Digital memberikan semua ilmu dan fasilitas lengkap yang bisa membantu teman-teman untuk menjalankan bisnisnya gitu. Jadi emang seru sekali gitu. Nah, seperti teman-teman lihat juga ya. Nah, ini di apa sih acara-acara offline-nya gitu ya, kita ketika mengadakan training gitu. Nah, itu tuh seru banget gitu. Nah, apa aja sih fasilitas yang teman-teman dapetin ketika teman-teman di Akademi Bisnis Digital gitu ya. Nah, yang pertama, teman-teman itu bakalan dapetin 35 video tutorial yang komprehensif gitu, yang mana ini tuh selalu diupdate, dan bahkan sekarang ini terus diupdate sampai bahkan lebih dari 50 video gitu. Jadi bakal seru banget nih untuk materinya gitu ya. Terus bertambah dan pastinya makin banyak dan update gitu. Nah, terus juga ada ribuan konten nih yang terus-menerus diupdate setiap hari untuk promosi dan beriklannya teman-teman gitu. Jadi ini bisa dijadikan teman-teman sebagai alat untuk promosi gitu. Jadi teman-teman yang belum bisa bikin konten itu nggak perlu khawatir gitu, karena kita udah nyediain gitu. Jadi teman-teman hanya tinggal posting-posting aja gitu ya, karena kita emang sudah menyediakan itu sebanyak ini gitu. Dan ini selalu setiap hari itu diupdate gitu. Jadi ganti-ganti terus intinya gitu ya. Jadi enak banget lah, teman-teman hanya tinggal menggunakannya aja gitu. Nah, terus juga pastinya kita ada konsultasi dan tanya jawab dari nol sampai bisa gitu. Jadi teman-teman itu akan secara otomatis mendapatkan seluruh fasilitas termasuk admin. Jadi 90% proses bisnis itu sudah dikerjakan oleh tim ahli kami, teman-teman. Jadi teman-teman itu cukup mengerjakan itu 10% proses sisanya aja gitu. Jadi sisanya itu kami yang urus itu. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir gitu. Makanya enaknya jadi research agent itu gitu. Jadi teman-teman tuh hanya cukup menyisakan waktu nih gitu ya, di sela-sela kegiatan teman-teman cukup 1-2 jam aja gitu sehari. Ya udah gitu, karena memang ya 10%-nya aja gitu kan yang dikerjain teman-teman. Nah, sisanya tim ahli kami yang sudah melakukannya prosesnya gitu. Nah, kita juga ada mentor-mentor yang berpengalaman dan pastinya juga sudah praktek gitu ya. Jadi nggak cuma hanya mengajarkan saja, tapi memang praktisi gitu, yang memang sudah terlebih dahulu mempraktekkan ilmu-ilmu yang emang di-sharingkan di Akademi Bisnis Digital gitu. Jadi emang bukan mentor-mentor yang sembarangan ya. Mereka emang sudah terbukti menghasilkan gitu, sudah terbukti berpengalaman dalam bidangnya gitu. Nah, terus kita juga ada fasilitas training digital marketing 1 hari. Itu senilai 2.500.000 kalau misalnya teman-teman
itu ikutin training seperti ini di luaran gitu, tapi di kita ini dijadiin sebagai fasilitas gitu, dan ini sudah tersebar di seluruh Indonesia. Dan kalau misalnya teman-teman nggak paham itu bisa ikutan berkali-kali teman-teman gitu, sampai teman-teman paham dan bisa praktek gitu. Nah, terus juga ada fasilitas training Facebook dan Instagram Ads, dan ini 2 hari penuh. Kalau misalnya teman-teman di luaran itu teman-teman harus mengeluarkan budget sekitar 5 juta gitu kalau di luaran. Nah, kali lagi kalau di kita ini dijadikan sebagai fasilitas gitu ya. Bahkan ya kalau misalnya teman-teman belum paham, ya udah gitu, teman-teman bisa mengikuti pelatihannya lagi sampai teman-teman bisa praktek gitu. Nah, enaknya di kita tuh seperti itu gitu. Jadi kalau ilmunya tuh gratis gitu ya, sebagai fasilitas gitu. Nah, teman-teman bahkan bisa ngikutinnya tuh berkali-kali gitu. Nah, selain fasilitas apa sih digital marketingnya, karena kita juga paham nih kalau misalnya teman-teman mau berjualan produk, itu kan teman-teman juga harus paham tentang produknya ya gitu. Makanya kita juga adain fasilitas training produk Ezenzo gitu yang dan dapat konsultasi eksklusif juga gitu. Jadi nanti akan ada grupnya juga nih gitu kalau misalnya teman-teman yang tergabung di trainingnya produk Ezenzo gitu. Nah, ini akan sangat membantu teman-teman dalam memahami tentang produknya gitu. Jadi bakalan seru banget gitu. Nah, ini juga ada fasilitas online selama masa di rumah aja gitu. Jadi semua fasilitas yang tadi saya sebutin yang offline itu karena sekarang lagi PSBB dan lagi emang harus di rumah aja. Karena kita emang pingin terus apa sih namanya memberikan ilmu dan supaya teman-teman juga bisa terus belajar ya. Makanya kita juga adain fasilitas training online juga gitu. Jadi supaya teman-teman juga bisa terus belajar gitu ya. Apa sih nggak di rumah aja, nggak cuma apa sih nggak diem aja, tapi teman-teman juga bisa tetap menghasilkan gitu, bisa menghasilkan dan terus juga bisa mendapatkan ilmu gitu. Makanya kita juga adain fasilitas training online selama masa di rumah aja. Gitu. Nah terus dengan seluruh fasilitas yang ada, teman-teman bahkan tidak punya alasan lagi nih teman-teman untuk takut memulai. Kenapa ya? Karena kan seperti yang udah tadi saya bilang ya, kalau misalnya teman-teman beralasan, Mbak Silmi saya gaptek nih, gitu ya. Ya kan kita udah sediain ilmunya gitu ya, bahkan mentornya pun disediain. Jadi teman-teman nggak usah takut gitu, jadi nggak usah bingung gimana caranya gitu ya. Nanti ya kita udah sediain fasilitasnya, kita juga sudah sediain mentornya gitu. Jadi ya udah nggak ada apa sih, udah nggak ada alasan lagi nih untuk yang gaptek gitu ya. Jadi ya ya udah gitu. Nah terus kalau misalnya alasannya, kalau saya mah alasannya kan oh ini Mbak karena nggak punya produknya, ya produknya juga kita udah sediain gitu kan, ada sistem dropshipnya gitu ya. Terus kalau misalnya yang masalah nggak punya mentor, nggak ada, takut nggak ada yang ngebimbing, ya sekali lagi tadi kan kita udah sediain juga kan fasilitasnya gitu. Jadi bener-bener ya teman-teman udah nggak punya alasan lagi nih untuk takut memulai gitu, karena semua fasilitas tuh udah disediain sama kita gitu. Nah, lalu bagaimana nih cara untuk menjadi reseller Ezenzo dan mendapatkan semua fasilitas semuanya itu seumur hidup gitu ya. Nah, berapa investasi yang perlu dikeluarkan oleh teman-teman? Nah, kira-kira berapa nih teman-teman? Ada bisa nebak kan nih? 10 juta. Sebenarnya sih banyak ya yang nyangka kalau apa sih 10 juta tuh masih banyak yang mau gitu ya. Karena emang seperti yang sudah teman-teman tahu ya, teman-teman bolehlah cek ya di luaran gitu untuk bisa mendapatkan fasilitas yang seperti yang tadi saya sebutkan itu. Kalau misalnya di luaran itu butuh berapa? Yang saya tahu ya digital marketing sehari aja yaitu sekitar apa sih jutaan gitu kan, 2,5 juta, bahkan bisa sampai ada yang sampai 7 jutaan gitu, apalagi yang 2 hari ya bisa sampai 5 jutaan, bahkan hingga belasan sampai puluhan juta gitu. Jadi dan itu pun hanya sekali datang, dan ada pun juga yang per bulan gitu. Nah sementara kalau di Ezenzo itu semua dijadiin fasilitas dan seumur hidup gitu. Jadi kalau misalnya ditawarin 10 juta pun masih banyak yang mau gitu sebenarnya. Tapi karena emang kami ini pingin sharing gitu ya ke teman-teman, dan kami juga pingin banget nih teman-teman banyak yang survive di masa pandemi kayak gini, makanya ya guys 10 juta gitu teman-teman, nggak perlu khawatir nih teman-teman ya. Ya jadi nggak 10 juta, berapa dong Mbak Silvi kalau bukan 10 juta? Oh mungkin berarti jutaan ya gitu ya, kurang lebih berapa sih
Kalau 2,5 juta nggak juga sih sebenarnya gitu, karena ya sekali lagi kita kan pinginnya sebanyak-banyaknya nih orang yang bisa survive gitu ya. Kita bisa sama-sama berjuang di masa-masa seperti ini gitu ya, bisa meningkatkan perekonomian kita juga dan juga ngebantu perekonomian ya jangka apa sih untuk tujuan besarnya bisa ngebantu juga perekonomian negara gitu ya, yang siapa tahu juga gitu kan kalau emang kita bisa mencapai itu semua gitu kan ya, bagus juga gitu ya. Lagi semakin banyak orang yang terbantu ya semakin meningkat juga gitu kan untuk perekonomiannya. Jadi nggak juga gitu, nggak berapa dong kalau nggak 2,5 juta, 500 ribu. Nggak juga teman-teman. Emang dulu sih kita sempat 500 ribu ya gitu ya. Nah cuman ya sekali lagi karena kita pingin semakin banyak orang yang merasakan gitu ya, apa sih, survive di masa kayak gini gitu. Nah makanya khusus di live webinar malam hari ini itu teman-teman kalau misalnya daftar sebagai resellernya Ascendo itu hanya 100 ribu saja teman-teman, dan ini berlaku khusus hanya melalui admin WhatsApp ya teman-teman. Nah terus hanya satu kali mendaftar tanpa biaya bulanan dan tahunan gitu. Nah pembelian selanjutnya teman-teman itu sudah mendapatkan harga reseller tanpa minimum order gitu. Jadi apa sih, enak banget gitu ya, hanya dengan 100 ribu teman-teman udah bisa jualan gitu. Nah terus teman-teman juga punya sistem bisnisnya untuk berjualan gitu. Jadi teman-teman juga hanya tinggal memanfaatkan sistem bisnisnya aja gitu, dan teman-teman juga berkesempatan nih untuk bisa memiliki aset digital gitu, yang mana ini nih yang paling berharga gitu ya, yang paling tidak ternilai harganya gitu, itu aset digital. Dan ini bisa membantu teman-teman untuk bisa mendapatkan passive income gitu, dan pastinya tidak ada resiko atau kerugian apapun, bukan lagi resiko yang kecil tapi resikonya tuh nol gitu. Kenapa ya? Karena value yang teman-teman dapetin gitu ya itu tuh ya jauh lebih besar gitu dari hanya 100 ribu gitu ya. Ya sekarang gini deh, kalau misalnya dipikir-pikir ya teman-teman, 100 ribu apalagi zaman sekarang itu bisa dipakai buat apa sih gitu ya. Kalau misalnya teman-teman nih ada yang rajin apa sih, yang seneng makan bakso misalnya gitu kan, bakso aja sekali makan itu kan minimalnya banget setahu saya itu sekitar 25 ribuan ya, yang paling murahnya gitu kan 25 ribuan, terus dikalikan 4 udah 100 ribu ya. Jadi saya setiap hari kita makan bakso nih gitu kan, jajan karena emang seneng bakso, biasanya nih perempuan-perempuan nih seneng gitu kan makan bakso gitu ya. Nah teman-teman dengan mengurangi istilahnya berkorban gitu ya, berkorban 4 hari aja gak makan bakso terus untuk uh, daftar untuk mendapatkan kesempatan gitu ya sebagai reseller Ascendo dan bisa mendapatkan penghasilan tambahan, kan itu lumayan banget ya, daripada hanya apa sih ya, emang sih mungkin itu kita bisa makan enak gitu ya, makan kesukaan kita kan, tapi apa salahnya gitu ya, apa salahnya kita bisa apa sih mendapatkan tambahan penghasilan itu hanya dengan 100 ribu gitu ya, potensi untuk mendapatkan penghasilan yang bahkan bisa sampai jutaan hingga ratusan juta per bulan gitu kan, ya itu kan enak banget ya gitu. Dan kapanpun nanti kalau misalnya teman-teman udah dapat penghasilan tambahan kan, mau mau apa sih, mau jajan bakso berapapun juga kan enak ya, mau yang lebih mahal pun nggak masalah gitu, atau mau makan makanan yang enak lain pun nggak masalah gitu ya, kalau misalnya teman-teman sudah bisa dapat penghasilan tambahan gitu. Jadi ya hanya berkorban ya 4 hari lah gitu ya, nggak jajan bakso gitu misalnya kan, tapi bisa dapat potensi gitu kan, kenapa enggak gitu dimanfaatkan gitu ya. Nah dan yang paling enaknya lagi adalah aksesnya itu dapat digunakan oleh satu keluarga, teman-teman. Jadi nggak cuma teman-teman yang bisa belajar, kalau misalnya teman-teman punya adik, kakak gitu ya, atau misalnya orang tua teman-teman sendiri, atau mungkin teman-teman punya anak yang udah bisa gitu ya ngejalanin bisnisnya juga nggak apa-apa gitu, karena banyak juga gitu, banyak yang ternyata yang apa sih, yang joinnya orang tuanya tapi ngejalaninnya anaknya gitu, atau misalnya ada anaknya yang joinnya gitu ya, ternyata orang tuanya gitu yang ngejalaninnya, karena si ibunya ini dia punya banyak aktivitas gitu ya, punya apa sih, punya komunitas arisan gitu misalnya yang lebih jago jualan, itu bisa juga gitu kan. Nah terus yang lebih enaknya lagi ya teman-teman juga bisa mendapatkan fasilitas belajar gratis di Akademi Bisnis Digital gitu, yang mana
sistem pembelajaran digital ini tuh sangat-sangat komprehensif gitu ya, dan terstruktur gitu ya, ada kurikulumnya juga, dan yang pastinya nih teman-teman, ilmunya itu karena umum ya, itu tentang digital marketing itu bisa juga kalau misalnya teman-teman punya bisnis sendiri, itu juga bisa untuk digunain buat bisnis teman-teman juga gitu. Jadi apa sih namanya, kalau misalnya teman-teman adalah seorang pembisnis gitu ya, dan ternyata misalnya masih offline gitu, saya belum bisa, itu bisa dimanfaatin juga nih ilmunya gitu. Selain teman-teman bisa berpotensi untuk menambah gitu ya, menambah potensi penghasilan baru, keranjang baru. Yang kalau istilahnya itu adalah apa sih namanya, diversifikasi gitu ya. Jadi supaya ada tambahan income dari bisnis yang lain gitu. Karena ternyata banyak juga nih teman-teman pembisnis-pembisnis yang emang dia itu ingin menambah apa sih peluasan bisnisnya itu dengan cara masuk ke bisnis orang dan belajar gitu, belajar untuk mendapatkan ilmunya, dan nantinya juga bisa bermanfaat untuk apa sih namanya, menambah ini juga gitu, apa sih namanya, pengetahuan teman-teman, dan akhirnya juga teman-teman bisa membesarkan bisnis teman-teman sendiri gitu. Dan ini tuh bisa gitu. Jadi emang apa sih namanya, ilmu yang kita pelajari ini tuh emang bisa gitu, bisa diterapkan oleh semua bisnis apapun gitu. Jadi nggak akan ada yang sia-sia gitu teman-teman ya. Nah ini juga ada sedikit testimoni nih dari beberapa member gitu ya, yang mana penghasilannya ini ada yang jutaan, ratusan ribu, apa sih, bahkan sampai ratusan juta itu per bulannya itu. Jadi emang apa sih, bervariasi gitu ya. Emang setiap orang itu beragam sih hasilnya gitu. Ada yang cepat, ada yang juga emang apa sih, lama gitu ya. Ya itu sih semua tergantung dari teman-teman sendiri gitu. Teman-teman sendiri seberapa ingin sih teman-teman belajar dan terus praktek gitu. Karena sebenarnya ya teman-teman mau belajar dimanapun, kalau misalnya teman-teman nggak praktek, itu tuh ilmu apapun, semahal apapun ya teman-teman, itu tuh bakalan menguap gitu, dan akan percuma gitu, akan ada hasilnya gitu. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman entah itu di Ezenzo dan Akademi Bisnis Digital gitu ya, apapun apa yang teman-teman pelajarin gitu ya, saran saya kalau emang ingin menghasilkan, ya dipraktekkan gitu. Nah, terus kalau misalnya teman-teman ingin lebih melekat lagi nih, kalau mentor saya bilang, itu dengan sharing gitu. Nah, makanya nih kenapa malam hari ini saya sharing nih ke teman-teman, karena ya sebenarnya sih yang paling belajar, yang paling apa sih, yang banyak belajar itu saat ini tuh sebenarnya saya gitu, yang paling banyak mendapatkan ilmu sebenarnya saya. Kenapa? Karena dengan saya sharing seperti ini ke teman-teman gitu ya, ini tuh ngebantu saya untuk terus mengingat apa yang saya pelajari gitu. Jadi akhirnya nanti saya jadi semakin terbiasa dan semakin mahir gitu. Jadi nah itulah gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman belajar, kalau misalnya teman-teman pingin ada hasilnya, selain teman-teman praktek, dan juga teman-teman sharing juga nih ilmunya ke yang lain gitu. Jadi nggak usah nggak usah kalau untuk ilmu tuh nggak usah pelit ilmu gitu ya. Karena dengan kita membagikan ilmu yang kita punya, itu sebenarnya yang lebih banyak belajar tuh diri kita gitu. Jadi ya enaknya di sini tuh gitu sih teman-teman, itu nggak cuma bisa menghasilkan, tapi juga emang kita juga bisa terus berkembang dan bertumbuh gitu. Yang mana yang emang apa sih namanya, kalau misalnya gitu ya teman-teman, kapasitasnya teman-teman bertambah, itu percaya deh teman-teman, yang namanya apa sih, penghasilan itu akan ngikutin gitu. Jadi ini juga nih yang sering diomongin sama mentor-mentor saya gitu ya. Jadi kita tuh nggak perlu takut sebenarnya. Kalau misalnya teman-teman cari sebuah bisnis, itu saya saranin cari tempat yang emang nggak cuma bisa menghasilkan uang gitu. Jadi cari model bisnis atau bisnis yang emang bisa ngebantu teman-teman juga untuk bertumbuh teman-teman gitu. Jadi nggak cuma menghasilkan uang gitu ya, tapi juga bisa ngebantu teman-teman untuk bisa berkembang bersama gitu. Jadi supaya apa ya? Karena gini, semakin naiknya kapasitas kita, itu ya otomatis uang pun apa sih, penghasilan pun akan menyusul teman-teman. Dan itu tuh berasa banget sih sama saya gitu dulu teman-teman. Sebelum saya sebelum saya gabung bersama Ezenzo dan Akademi Bisnis Digital, itu tuh saya bahkan tuh nggak bisa teman-teman, nggak bisa
apa sih namanya, nggak bisa ngomong, nggak bisa depan banyak orang gitu ya, ngomong buat banyak orang, apalagi presentasi seperti ini gitu, nggak bisa gitu dulu tuh. Tapi di sini tuh enaknya itu diajarin gitu semuanya gitu ya. Karena ada mentornya juga, akhirnya saya pun belajar gitu, saya pun belajar yang tadinya saya nggak bisa, yang tadinya awalnya ketika saya awal mula apa sih adain live webinar seperti ini gitu ya, itu sangat-sangat membuat saya apa sih gemeteran gitu ya, dan saya juga grogi gitu kan. Tapi lama-lama saya mulai kebiasa gitu. Jadi setiap kali webinar saya selalu ya menemukan beberapa kesalahan gitu ya, ada review-review juga, tapi ya nggak masalah gitu, namanya proses belajar gitu. Nah itu juga sih, itu juga yang ingin saya tanamin juga nih ke teman-teman gitu ya. Karena proses kita pembelajaran kita itu kalau misalnya pingin mahir, pingin jadi expert, itu prosesnya tuh panjang teman-teman gitu. Jadi nggak bisa kita langsung pingin perfect gitu ya. Pingin mendapatkan hasil yang langsung fantastis atau langsung yang luar biasa gitu. Butuh jam terbang gitu, butuh jam terbang supaya teman-teman terbiasa, dan jangan takut untuk memulai gitu kalau misalnya. Dan sekali lagi nih, kalau misalnya teman-teman pengen sukses, kembali lagi ya gitu, fokusnya itu ke solusi teman-teman, jangan ke kendala ya. Bayangin aja nih teman-teman, kalau misalnya saya selalu fokus ke kendala gitu ya, dengan keterbatasan saya, yang mana saya ini introvert dan sulit sekali untuk berbicara di depan banyak orang, apalagi sharing-sharing seperti ini gitu ya. Kalau misalnya saya terus terkendala dengan itu, terus tidak mau apa sih mencoba dan melakukan, teman-teman bisa bayangin ya, kan nggak akan kemana-mana gitu ya kalau misalnya saya hanya berfokus terhadap kendala yang saya hadapin gitu. Tapi dalam diri saya, walaupun saya harus apa sih memiliki mempunyai beberapa perbaikan atau banyak yang harus diperbaiki gitu ya. Setiap kali saya melakukan live webinar gitu kan, terus oh ternyata ketika pertama saya punya kendalanya di sini, terus saya perbaikin, dan begitu pun seterusnya gitu. Nah itu kalau misalnya teman-teman lihat gitu ya, dari awal pertama kali teman-teman ngelakuin sampai akhirnya yang kesekian kalinya, dan bahkan tuh ya kalau menurut orang-orang yang udah sukses gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman pingin apa sih, pingin mahir itu, teman-teman perlu menghabiskan jam terbang itu sekitar 10.000 jam untuk apa sih, supaya teman-teman bisa benar-benar mahir itu. Jadi kan sebenarnya perjalanan saya tuh masih panjang gitu ya, masih panjang. Nah kalau misalnya kita nggak mulai-mulai, mau sampai kapan gitu. Nah jadi kalau misalnya pingin cepet nih, pingin cepet teman-teman berhasilnya gitu ya, atau pingin cepet-cepet jadi expert dan pingin cepet terbiasa, ya harus dilakuin gitu, harus dilakuin, terus diperbaikin, dilakuin dan terus diperbaikin gitu. Jadi dan sampai akhirnya teman-teman sendiri tuh nanti bakalan tanpa sadar nih, tanpa sadar ternyata wah saya sudah melangkah sejauh ini nih gitu ya. Dan itu tuh juga emang benar-benar dirasain juga sama saya gitu ya. Dan apa sih ya, inilah gitu, berasa banget gitu ya kalau emang kita mau ngejalaninnya dan menjalani prosesnya gitu. Intinya sih prosesnya teman-teman, jadi nggak cuma mengharapkan hasil yang fantastis, tapi juga harus mau nih, harus mau menjalani prosesnya. Bagaimana sih proses-proses orang-orang yang udah sukses sebelum kita gitu ya, polanya itu seperti apa, yaitu gitu kita jalanin dulu semuanya, laluin dulu gitu ya, eh, dan nanti baru kita rasakan gitu manfaatnya di kemudian hari. Dan biasanya tuh penghasilan tuh akan ngikutin gitu kalau misalnya seiring bertambahnya kapasitas teman-teman gitu, jadi teman-teman nggak perlu khawatir gitu. Nah kemudian gitu, ada juga nih testimoni dari penjualan kita. Jadi penjualan kita juga perharinya itu ada yang ratusan ribu, bahkan ada yang jutaan gitu perharinya gitu. Nah terus bonus khusus bagi teman-teman yang mendaftar hari ini, ada bonus rutin 2 kali per minggu gitu. Jadi kalau teman-teman daftar nih malam hari ini di live webinar gitu ya, hanya berlaku di live webinar malam hari ini, teman-teman akan mendapatkan webinar rutin 2 minggu gitu ya, apa ya, bukan 2 minggu, mendapatkan webinar rutin 2 kali setiap minggu gitu. Jadi materinya tuh banyak banget gitu, yang pasti itu apa sih selalu diupdate juga, jadi sesuai updatean gitu ya. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir nih, pokoknya kita itu akan terus mengupdate gitu ya, mengupdate ilmunya, dan itu tuh nggak ada
biaya-biaya lagi gitu ya, nggak ada harus teman-teman bayar lagi. Trainingnya tuh kita kalau untuk ilmu itu dijadikan sebagai fasilitas gitu. Nah, terus bonus yang kedua itu nanti teman-teman bisa mendapatkan akses Facebook group Abdi untuk sharing sesama reseller. Jadi kita tahu kalau apa sih namanya hakikatnya gitu ya, orang kan itu makhluk sosial ya teman-teman. Dan kebanyakan itu kan orang-orang tuh senangnya tuh bersosialisasi gitu. Karena kita tahu orang itu senangnya bersosialisasi dan memiliki sebuah komunitas gitu kan. Makanya kita ada ini aksesnya gitu ya. Kita kasih aksesnya gitu di Facebook group ini gitu. Yang mana nanti teman-teman di situ bisa ketemu dengan seluruh reseller yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia gitu. Jadi nanti teman-teman di situ juga bisa sharing-sharing nih sesama reseller gitu. Jadi bisa saling berbagi tips gitu kan, apa aja nih yang apa sih misalnya kendala-kendala apa aja gitu ya, berbagi atau misalnya nanti solusi-solusi apa aja nih gitu. Selain teman-teman juga dapetin mentor, nanti juga teman-teman bisa juga berbagi juga nih sama reseller yang juga mungkin udah sukses duluan nih sebelum teman-teman gitu ya. Kalau misalnya teman-teman sekarang kan baru gabung nih gitu ya, nanti bisa gitu ketemu sama reseller yang emang udah duluan gitu, duluan menghasilkan itu. Jadi pasti bakalan seru banget nih teman-teman gitu. Nah, lalu langkah apa selanjutnya yang harus teman-teman lakukan nih setelah ini gitu. Nah, teman-teman silahkan chat atau hubungin orang yang memberikan link webinar malam hari ini, lalu kirimkan data diri teman-teman berupa nama dan email aktif gitu. Jadi dalam waktu kurang dari 24 jam, nanti teman-teman akan mendapatkan akses belajar di Akademi Bisnis Digital gitu. Jadi langsung aja teman-teman nanti ya, atau sekarang juga bisa langsung chat admin yang memberikan link live webinar malam hari ini gitu dengan menyebutkan nama dan email aktifnya gitu. Nanti teman-teman bakalan dibantu untuk pendaftarannya gitu. Nah, nah sebelum penutupan nih gitu ya, saya ingin ngasih quote juga gitu yang bagus yang saya sukain dari Richard Branson gitu ya. Yang mana Richard Branson ini mengatakan bahwa jika ada penawaran yang apa sih yang sangat bagus gitu ya untuk apa sih yang berpeluang gitu ya bagus, tapi ternyata teman-teman kurang yakin nih gitu ya dengan apa yang ditawarkannya, katakan aja ya teman-teman itu, karena ini bisa ngebantu teman-teman untuk belajar nantinya gitu, dan bagaimana nanti teman-teman melakukan nanti gitu ya, melakukannya nanti gitu. Jadi nah, karena ya emang sekarang ini adalah kesempatan terbaik nih teman-teman untuk memulai, karena kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi, di beberapa bulan ke depan, dan bahkan nih besok ataupun lusa pun kita kan nggak tahu ya apa yang akan terjadi gitu. Kita aja kan kondisi pandemi saat ini tuh kita kan nggak tahu bakalan seperti apa, dan ketika terjadinya apa sih masuknya corona pun kita nggak tahu gitu kan, tiba-tiba aja banyak yang di PHK gitu ya. Nah, mumpung masih ada kesempatannya, apalagi misalnya teman-teman masih ada juga gitu ya dananya gitu, lebih baik dimanfaatin aja nih gitu, teman-teman dipersiapkan diri dari sekarang. Ya sebenarnya sih ya nggak ada ruginya juga gitu, karena ya sekali lagi nih aksesnya ini kan di apa sih seumur hidup ya teman-teman gitu. Jadi kalaupun misalnya sekarang teman-teman gabung terus baru aktif ya nanti pun nggak jadi masalah sebenarnya. Tapi ya walaupun sayang banget sih ya udah ada fasilitas tapi nggak segera dimanfaatkan. Tapi kalau misalnya teman-teman mau nanti dulu juga pun sebenarnya nggak masalah gitu. Yang penting teman-teman nggak kehilangan kesempatan dulu nih gitu ya. Sama teman-teman sekarang masih bisa dapetin apa sih diskonnya gitu ya, diskonnya hanya cuma 100.000 aja. Nah, manfaatin nih, karena belum tentu nih besok atau lusa teman-teman masih dapat kesempatan ini gitu. Jadi pastikan teman-teman ambil kesempatannya dengan baik gitu. Jadi jangan sampai di kemudian hari teman-teman nyesel karena nggak ngambil kesempatan ini gitu ya. Jadi benar-benar manfaatin gitu supaya di kemudian hari teman-teman nggak nyesel. Nah, sekian teman-teman sharing live webinar malam hari ini. Terima kasih. Sampai jumpa di event Ezenzo berikutnya, teman-teman. Jadi apa sih namanya? Itu yang ingin saya sampaikan gitu ya. Semoga apa yang saya sharingkan malam hari ini itu bisa bermanfaat buat teman-teman. Untuk kurang-kurangnya saya mohon maaf karena saya juga masih dalam proses pembelajaran. Namun sekali lagi
karena saya ingin apa sih, sangat-sangat ingin membantu teman-teman dan sharing ke teman-teman gitu ya, bahwa di sini tuh banyak banget nih yang terbantukan gitu, dan di sini pun banyak yang bisa survive gitu karena kondisi seperti ini gitu ya. Jadi harapan saya sih saya bisa menemukan orang-orang yang emang lagi membutuhkan gitu, untuk bisa survive gitu, bisa survive di masa uh, seperti ini gitu. Nah, karena udah makin malam juga nih teman-teman, karena ya sesuai janji saya ya teman-teman, sebelum kita akhirin saya akan buka sesi tanya jawab gitu ya. Nah, jadi teman-teman boleh langsung aja disiapin. Jadi nanti kalau misalnya saya sudah buka ininya, aksesnya, teman-teman pastikan refresh ininya, apa sih namanya, laptopnya. Atau kalau misalnya dari ini, dari apa sih, dari HP gitu ya, dari handphone, itu teman-teman bisa ini, klik lagi linknya, langsung gitu di refresh ketika saya sudah membuka akses kolom chatnya gitu. Nah, oke, teman-teman sudah saya buka, bisa mulai di refresh teman-teman. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, silahkan. Nah, sambil menunggu pertanyaan yang masuk nih dari teman-teman, saya mau sedikit nunjukin. Bentar. Nah, ini jadi nanti kalau misalnya teman-teman bergabung sebagai tim reseller kami gitu ya. Nah, ini tadi nih seperti yang saya ceritain ya teman-teman, seperti yang saya sharingkan, itu nanti teman-teman bakalan dapat akses itu konten gitu ya, bank data gitu kita biasanya sih gitu. Jadi nanti teman-teman tuh bakalan semua ini dapat konten-kontennya setiap hari itu selalu diupdate gitu. Jadi ini sudah tinggal langsung posting aja nih teman-teman gitu, nggak usah repot-repot lagi gitu. Jadi buat teman-teman yang mau bertanya boleh langsung ditanyakan aja. Nah, terus saya juga mau nunjukin nih teman-teman, kalau misalnya teman-teman join di kita gitu ya. Nah, nanti teman-teman bakalan dapat akses di dashboard seperti ini. Jadi akun member yang mana nanti teman-teman, nah trainingnya itu nanti teman-teman juga bakalan dapat ya seperti ini nih teman-teman. Nah, ada training produknya juga, terus ada training apa sih namanya, uh, digital marketingnya juga gitu ya. Jadi semuanya tuh udah lengkap teman-teman. Jadi nanti ini yang bakalan teman-teman dapetin gitu. Oke, teman-teman ada yang mau ditanyakan sebelum saya live apa sih namanya, selesai live-nya? Uh, Kalau teman-teman masih bingung nih gitu ya, setelah join gitu kan, misalnya teman-teman ada yang baru gabung dari live webinar sebelumnya mungkin, nah teman-teman langsung aja nih, langsung pelajari yang ini, training center kan ini sebenarnya udah banyak nih videonya lengkap gitu ya. Nah, teman-teman bisa mulai pelajarin, atau teman-teman bisa mulai ini nih, apa sih namanya, eh, daftar eventnya gitu. Jadi kita itu adain event online itu seminggu sekali gitu ya, tiap weekend. Nah, teman-teman bisa langsung daftar aja di event gitu. Jadi ada training apa sih? Ada training produknya, terus ada training digital marketingnya juga nih yang 2 hari apa sih? 2 hari gitu ya. Training FB Ads.
Nah, ada apa sih yang 1 hari juga gitu ya kopdar, itu bisa langsung daftar aja teman-teman gitu. Jadi kalau masih bingung-bingung ya udah gitu kalau nggak langsung pelajarin trainingnya, ya langsung aja ikut eventnya teman-teman gitu. Nah, kalau misalnya yang mau daftar, sekali lagi ya teman-teman, teman-teman langsung hubungi apa sih admin yang memberikan link webinar malam hari ini teman-teman gitu. Jadi pastiin teman-teman hubungi adminnya, langsung kirim nama dan emailnya teman-teman gitu. Jadi biar nanti adminnya itu yang akan ngebantu gitu. Jadi nanti bakalan dibantu ya. Langsung chat dengan menyebutkan nama dan email gitu. Oke, kayaknya sudah. Masih ada lagi kah teman-teman yang mau ditanyakan? Kalau misalnya sudah tidak ada, kalau gitu saya akhiri dulu ya teman-teman. Jadi kalau emang sudah tidak ada lagi, coba saya tunggu bentar. Kira-kira ada lagi yang mau ditanyakan atau enggak? Oke, kalau misalnya tidak ada, karena kita sudah malam juga ya teman-teman. Nah tadi kan kita diawali dengan doa gitu ya. Kita tutup juga dengan doa, semoga apa sih namanya? Semoga materi malam hari ini itu bisa uh, memberikan manfaat buat teman-teman dan juga bisa apa ya, bermanfaat lah ya pokoknya buat teman-teman gitu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, oke teman-teman, selamat malam kalau gitu ya teman-teman. Terima kasih atas waktunya yang sudah menyempatkan hadir di live webinar malam hari ini. Sampai jumpa di event Ezenzo berikutnya teman-teman. Dadah teman-teman.